pepatah lama yang mengatakan bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang mengingat peristiwa sejarah bangsanya. Oh iya, kita punya semboyan sejarah loh, Bu. Apa itu? Jas merah. Jangan sesekali melupakan sejarah. Ya, bangsa yang besar itu salah satunya adalah bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia memiliki keberagaman budaya dan ini nanti dipengaruhi oleh kedatangan bangsa India ke wilayah Indonesia. Hadirnya bangsa India ke Indonesia tentunya menambah pengaruh yang cukup besar baik dalam bidang pendidikan, kesenian, kepercayaan, dan juga kebudayaan. Dan perpaduan antara kebudayaan Indonesia dengan India dinamakan akulturasi. Nah, berbeda halnya dengan zaman sekarang. Kalau zaman sekarang itu ada istilah yang namanya COVID-19. Kamu sudah tahu kan? Nah, dengan adanya virus COVID-19 ini, itu membawa dampak positif maupun dampak negatif. Yang paling menonjol itu adalah dampak negatifnya khususnya bagi anak-anak kami sekalian. Dampak negatifnya itu apa? Yaitu malas ataupun suka menunggu. Jadi bagi anak kami sekalian, sekalipun kalian belajarnya dari rumah dan kami Bapak Ibu Guru menyediakan pelajaran dari sekolah, tetap kerjakan tugasnya, lengkapi juga catatannya. Silahkan simak video kita berikut ini. Kamu perhatikan gambar yang ada di layar. Apakah kamu pernah melihat atau mungkin sudah pernah berkunjung ke Borobudur? Candi Borobudur ataupun Candi Prambanan itu merupakan peninggalan masa Hindu dan Buddha dan berlokasi di daerah Jawa. Kalau Candi Borobudur itu terletak di Kota Magelang di daerah di Jawa Tengah. Kalau misalnya kita lihat dari bentuk arsitekturnya, Candi Borobudur ini merupakan candi Buddha. Candi yang paling megah itu pernah menjadi satu di antara 7 keajaiban dunia. Tentu kamu bangga dong melihat peninggalan budaya itu, dan harus juga dong kamu merawat peninggalan yang sangat berharga tersebut. Tidak jauh dari Candi Borobudur ini terdapat Candi Prambanan. Candi Prambanan ini dikatakan sebagai candi Hindu yang terletak di perbatasan daerah istimewa Yogyakarta, yaitu tepatnya ada di daerah Klaten, Jawa Tengah. Intinya nanti kita akan mempelajari bagaimana pengaruh Hindu-Buddha, pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha terhadap kebudayaan asli Indonesia. Nah, masuknya budaya Hindu-Buddha ke Indonesia ataupun ke Nusantara itu membawa akulturasi bagi kebudayaan budaya Indonesia. Nah, pertanyaannya, apa sih yang dimaksud dengan akulturasi? Akulturasi itu adalah fenomena yang timbul sebagai hasil jika kelompok-kelompok manusia itu mempunyai kebudayaan yang berbeda-beda, bertemu dan mengadakan kontak secara langsung dan terus-menerus. Nah, atau jikalau kita ambil kalimat sederhananya, akulturasi adalah percampuran dua budaya antara satu budaya dengan budaya yang lain tanpa menghilangkan kedua unsur asli budaya tersebut. Nah, untuk lebih sederhananya lagi, kita ambil langsung contohnya ya. Ini sekarang zaman modern. Nah, zaman modern ini mempunyai pengaruh yang sangat besar untuk kebudayaan Indonesia. Contohnya nih, untuk budaya Karo, karena kebetulan ibu adalah orang Karo. Kalau dulu kebudayaan untuk menikah itu berbeda dengan zaman sekarang. Kalau kebudayaan menikah itu sebelum kita melangsungkan pesta pernikahan itu banyak sekali pertemuan misalnya niktik wari katanya. Kalau niktik wari itu berarti mencari hari baik untuk pertemuan antara keluarga laki-laki dengan keluarga perempuan. Nah, kalau terus sehabis itu ada lagi yang namanya ngebablos lambar, jumpa anak baru. Bukan, terbalik. Jumpa anak baru, terus ngebablos lambar, habis itu pasu-pasu, setelah itu baru pesta adat. Setelah pesta adat ada lagi jumpa yang namanya nganting manuk. Setelah nganting manuk ada lagi acara-acara yang lain. Nah, kalau sekarang berbeda.
Kalau sekarang apalagi kalau zaman corona ya. Kalau zaman corona karena belum dikasih pesta, nah jumpa anak baru seadanya beberapa orang, habis itu nganting manuk, ngebablos lambar seadanya, setelah itu pesta pasu-pasu, udah selesai gitu. Jadi banyak perbedaannya, banyak pengaruhnya, apalagi dengan masuknya budaya barat ke Indonesia. Nah, dengan adanya budaya barat ke Indonesia, kita ambil dengan sisi pakaiannya. Kalau dulu pakaian-pakaian orang Indonesia, orang Karo dulu sebelum dipengaruhi sama budaya barat, itu berbeda. Coba kamu lihat pakaian orang Karo zaman dulu. Berbeda kan dengan pakaian orang Karo kalau mau mengikuti pesta adat zaman sekarang. Kalau sekarang udah memakai dress. Dan kampuh itu kalau dulu masih dililitkan. Kalau sekarang sudah bisa dibuatkan menjadi rok. Apa tujuannya? Tujuannya agar semakin simple gitu dia. Nah, dengan adanya akulturasi ataupun percampuran itu mempengaruhi beberapa bidang di kedua budaya tersebut. Nah, di antaranya itu ada dalam bidang sosial, ada bidang budaya, dan juga agama. Dalam bidang sosial, itu terjadi perubahan dalam tata kehidupan sosial masyarakat. Perubahan itu terjadi sebagai akibat diperkenalkannya sistem kasta dalam masyarakat lokal. Nah, kasta-kasta dalam masyarakat Hindu diantaranya ada Brahmana, ada kasta Ksatria, ada Waisya, dan ada kasta Sudra. Kasta Brahmana itu ditempati oleh kaum pendeta. Sedangkan kasta Ksatria itu adalah orang-orang yang berasal dari kelompok bangsawan. Sedangkan kasta Waisya itu adalah kelompok para pedagang dan petani ataupun pemilik tanah. Sedangkan kasta Sudra itu ditempati oleh masyarakat secara umum. Seperti misalkan buruh tani atau para pekerja lainnya, atau sekarang disebut sebagai aron ya kan. Nah, kemudian di sistem pemerintahan, sebelum pengaruh Hindu Buddha masuk ke Indonesia, serak ibu. Sebelum pengaruh Hindu Buddha masuk ke Pulau Indonesia, struktur sosial asli masyarakat Indonesia itu berbentuk suku. Suku-suku seperti yang kita kenal sekarang itu ya, ataupun disebut sebagai primus inter pares. Nah, setiap suku itu dipimpin oleh kepala suku yang ditunjuk berdasarkan primus inter pares. Nah, sistem primus inter pares maksudnya adalah mereka memilih kepala suku berdasarkan kriteria-kriteria tertentu. Jadi, di sini orang-orang yang ditunjuk sebagai kepala suku itu berarti dia memiliki satu keistimewaan ataupun bahkan lebih dibilang dibanding dengan orang-orang lainnya yang ada di suku tersebut. Itulah yang menjadi pertimbangan sehingga dia ditunjuk menjadi seorang pemimpin ataupun kepala suku bagi kaumnya. Nah, setelah masuknya Hindu Buddha, sistem suku ini kemudian berubah menjadi sistem kerajaan yang dipimpin oleh seorang raja. Yang kemudian kepemimpinan itu tidak lagi menggunakan sistem primus inter pares, tapi dilanjutkan dengan sistem turun-temurun. Nah, itulah pengaruh di bidang pemerintahan. Nah, di sini saya gambarkan sistem suku, gambar yang paling atas kemudian berubah menjadi sistem kerajaan. Apa buktinya? Buktinya itu munculnya beberapa jenis-jenis kerajaan yang terbagi menjadi dua bagian. Ada kerajaan Hindu dan ada juga kerajaan Buddha.
Nah, kerajaan Hindu itu ada kerajaan Kutai, ada kerajaan Tarumanegara, ada kerajaan Mataram kuno, ada kerajaan Kahuripan, ada kerajaan Majapahit. Sedangkan kalau untuk kerajaan Buddha itu ada kerajaan yang bernama kerajaan Holing ataupun Kalingga, ada kerajaan Melayu, dan ada kerajaan Sriwijaya beserta kerajaan Mataram Buddha. Nah, selanjutnya sekarang adalah teori proses masuknya agama Hindu-Buddha ke Indonesia. Terdapat berbagai pendapat mengenai proses masuknya Hindu dan Buddha atau sering disebut sebagai Hinduisasi. Nah, sampai saat ini masih ada perbedaan pendapat mengenai cara dan juga jalur proses masuk dan berkembangnya pengaruh Hindu-Buddha di Kepulauan Indonesia. Beberapa teori tersebut dijelaskan beberapa teori tersebut akan kita bahas satu persatu. Yang pertama itu adalah teori Brahmana. Nah, teori tersebut sesuai dengan pendapat J.C. Van Leur bahwa Hinduisasi di Kepulauan Indonesia itu disebabkan oleh peranan kaum Brahma. Apa itu Brahma tadi, Nako? Iya, Brahma itu adalah para pendeta. Nah, pendapat dari Leur itu didasarkan atas temuan-temuan prasasti yang menggunakan bahasa Sanskerta dan huruf Pallava. Bahasa dan huruf tersebut hanya dikuasai oleh kaum Brahmana. Selain itu, adanya kepentingan dari penguasa untuk mengundang para Brahmana India. Mereka itu diundang ke Asia Tenggara untuk keperluan upacara keagamaan, seperti pelaksanaan upacara inisiasi yang dilakukan oleh para kepala suku agar mereka menjadi golongan kesatria. Nah, pandangan ini sejalan dengan pendapat yang ditemukan oleh Paul Welty bahwa penguasa lokal di Asia Tenggara itu sangat berkepentingan dengan kebudayaan India guna mengangkat status sosial mereka. Jadi, intinya itu adalah golongan Brahmana ini diundang oleh kaum bangsawan. Jadi, mereka diundang dan dari merekalah menyebar yang namanya agama-agama Hindu ataupun agama-agama Buddha. Yang kedua adalah teori kesatria. Nah, teori kesatria ini dalam kaitan yang dikatakan oleh R.C. Mujandar itu berpendapat bahwa munculnya kerajaan atau pengaruh Hindu di Kepulauan Indonesia disebabkan oleh peranan kaum kesatria ataupun kalau kesatria ini dikatakan sebagai prajurit. Nah, kesatria ini adalah prajurit. Jadi prajurit ini diduga melarikan diri dari India dan mendirikan kerajaan-kerajaan di Kepulauan Indonesia dan Asia Tenggara pada umumnya. Namun, pada saat itu, kerajaan di Kepulauan Indonesia dan di Asia Tenggara pada umumnya dia yang mendirikan. Nah, namun teori kesatria yang dikemukakan oleh R.C. Majundar ini kurang disertai dengan bukti-bukti yang mendukung. Karena selama ini belum ada ahli yang dapat menemukan bukti yang menunjukkan adanya ekspansi dari prajurit-prajurit India yang datang ke Pulau Indonesia. Jadi sebenarnya kekuatan teori ini terletak pada semangat petualang para kaum kesatria. Nah,
itu sekitar abad keempat hingga abad ke-6 di India sering dulu terjadi yang namanya peperangan, sehingga kesatria yang terdiri dari kaum bangsawan yang mengalami kekalahan itu melarikan diri ke Nusantara. Nah, itu teori kesatria ini dikemukakan oleh C.C. Burke. Berbeda dengan teori yang diungkapkan oleh Majumdar. Nah, yang ketiga itu adalah teori Waisya. Nah, teori Waisya ini berkaitan dengan teori yang diucapkan oleh Profesor Dr. N.J. Krom yang menyatakan jika proses masuk dan berkembangnya Hindu-Buddha itu melalui berhubungan dagang antara India dengan Nusantara. Nah, pada mulanya itu para pedagang India itu berlayar untuk berdagang. Pada saat itu, jalur perdagangan itu ditempuh melalui melalui lautan yang menyebabkan mereka tergantung pada musim angin. Jadi mereka berlayar itu melalui mengharapkan embusan angin gitu. Kalau musim angin itu tidak memungkinkan, maka mereka akan menetap lebih lama untuk menunggu musim yang baik. Jadi para pedagang India itu pun melakukan perkawinan dengan penduduk pribumi dan melakukan perkawinan dan mereka dengan melalui perkawinan ini mereka mengembangkan kebudayaan India. Ada menurut G. Kodes ini mengatakan bahwa yang memotivasi para pedagang India untuk datang ke Asia Tenggara itu adalah keinginan untuk memperoleh barang tambang terutama emas dan juga hasil hutan. Jadi teori dari Korm ini dengan teori dari Kodes ini berbeda. Korm tadi mengatakan bahwa India itu datang ke Nusantara melalui jalur laut dan mengandalkan yang namanya cuaca. Jikalau cuaca buruk maka mereka tinggal lebih lama dan terjadilah yang namanya pernikahan. Sedangkan kalau tadi dikatakan oleh Codes ini, menurut Ki Kodes ini, dia datang ke Indonesia hanya untuk mengambil emas ataupun hasil hutan. Terakhir adalah teori arus balik. Dalam teori arus balik ini menyatakan banyak orang Nusantara yang memang sengaja datang ke India untuk berziarah dan belajar agama Hindu-Buddha. Nah, setelah kembali ke Nusantara, mereka menyebarkan agama Hindu-Buddha ke masyarakat. Jadi teori ini dikemukakan oleh V.D.K. Boch. Jadi teori arus balik ini didukung juga dengan pendapat dari Van Leeuwen. Menurut si Van Leeuwen ini, orang-orang Nusantara memiliki peran dalam proses masuknya kebudayaan India. Mereka penasaran dengan kebudayaan India ataupun kebudayaan Hindu-Buddha tersebut, karena di sana mereka menetap selama beberapa waktu dan kemudian mereka pulang ke Nusantara. Nah, mereka datang ke sana bukan hanya untuk belajar, bukan hanya untuk berziarah, tapi sebenarnya mereka juga sekalian untuk berdagang. Berdagang apa? Indonesia berdagang rempah-rempah, dan sampai di sana mereka membeli pernak-pernik yang berasal dari India. Sekalian juga mereka belajar agama Hindu dan Buddha. Sesampai di kampung halaman mereka memperkenalkan budaya tersebut dan mengajak keluarga mereka masing-masing untuk masuk ke kebudayaan Hindu dan juga kebudayaan Buddha. Nah, akhirnya tersebarlah yang namanya kebudayaan tersebut dan mempunyai pengaruh kepada Indonesia seperti kepercayaan, terus pakaian, kebiasaan, dan masih banyak hal-hal yang lainnya, tetapi tidak meninggalkan kebudayaan asli Indonesia. Nah, itu dia 4 teori. Ada juga tadi 4 teori ya. Ada teori Brahmana, ada teori kesatria, ada teori
Waisya, dan ada juga teori arus balik. Ada 4 teori masuknya Hindu-Buddha, dan juga tadi ada 4 orang yang menyebarkan agama Hindu-Buddha. Nah, demikian materi pembelajaran kita yang dapat kita pelajari pada hari ini. Semoga anak-anak kami sekalian mendapat inti dari materi dan dapat bermanfaat untuk menjadi pelajaran siswa-siswi kami sekalian. Tetap kerjakan tugasnya, lengkapi catatannya, jaga kesehatan, salam SFD. Semangat, fraternitas Dina. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.